semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Kuy. Balik lagi sama gue Marshan, tentunya di malam minggu yang cerah ini. Wow, malam ini gue gak akan baca cerita creepypasta, gak akan ada yang horor-horor, karena malam ini gue bakal sharing mengenai hal-hal yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Apa ya? Nah, hari ini aku juga nggak akan sendiri karena aku bakal ditemani sama satu orang temanku yang luar biasa. Jadi aku punya teman ngobrol hari ini keren banget sih teman-teman. Salah satu mahasiswi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Lalu juga sekarang hmm, suka bikin live streaming soal kayak keprotokoleran, terus habis itu personal branding, pokoknya keren banget. Dan semoga kalian suka ya, dan kalian juga boleh langsung aja komen di kolom komentar kira-kira aku bagusnya ngebahas apa ya, terus juga topik apa yang enak gitu buat diobrolin gitu. Dan oh ya, aku mau ngingetin juga buat kalian untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Dan selamat datang juga untuk kalian yang baru gabung. Dan terima kasih buat kalian yang masih stay untuk nungguin postingan-postingan aku selanjutnya. Oke, halo semua teman-teman, dimanapun berada. Sekarang Marshan sudah ada bersama. Tadi kan di opening pertama Marshan udah bilang ya mau ngobrol sama temen inspiratif selanjutnya. Nah, sekarang udah terhubung nih kan karena kita masih social distancing, jadi kita ngobrolnya melalui media daring. Nah, teman-teman penasaran gak sih kira-kira siapa? Ayo siapa ya? Teman ngobrol inspiratif Marshan selanjutnya. Nah, langsung aja kita panggilkan. Halo Kak Tasya, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Insya Tere Allah. gimana? Luar biasa. Alhamdulillah, baik. Lagi sibuk apa nih Kak? Aku lagi sibuk sekarang job trace sama KKN. Ada magang sama Mantap. KKN gitu deh. Wah, mantap. Semester akhir. Semangat semester akhir menuju skripsi. Semangat. Uhuy. Mantap. Gimana Kak, kakaknya lancar? Alhamdulillah new challenge ya KKN online. Dan gak merasakan euforia KKN di desa-desa yang sering dibilangin orang tua atau terdahulu. Pengalaman baru banget KKN di tengah kota. Seru sih, alhamdulillah. Jadi biasanya kita kan mengabdi untuk desa lain, tapi kan sekarang kita Mhm. dari desa kita ke desa kita lagi ya Kak. Jadi pulang ke rumah Iya gitu. bener. Bener. Betul. Oke Kak Tasya, mengingat Mhm. gitu kan ya, banyaknya kayak pengalaman mungkin ya, bisa dibilang pengalaman, cerita-cerita dari teman-teman di sekitar aku gitu kan ya. Karena topik Oke. malam ini adalah toxic friends atau toxic relationship. Pernah nggak sih kakak tuh Oke. ngerasa atau ada gitu di lingkungan toxic itu sendiri Kak? Yang menjadikan aku berpengalaman di toxic friendship atau relationship ini sebenarnya karena munculnya sendiri topik itu. Jadi sebenarnya sebelum ada isu-isu toxic people, toxic relationship, sepertinya ya sekarang udah ngerasa oh berarti dari dulu gue tuh udah termasuk di lingkungan yang toxic gitu. Tapi sekarang jadi oh gitu ya orang-orang menjadi toxic atau padahal diri sendiri juga bisa jadi toxic ya. Kayak di awal bilang tadi kalau bisa jadi kita nggak ngerasa kalau diri kita sendiri toxic atau orang lain tuh toxic gitu. Jadi sebenarnya kalau berpengalaman ya udah pernah cara nggak sadar dari dulu gitu. Tapi karena sekarang terbantu dari media, dari jurnal-jurnal yang udah bisa diakses dimanapun, jadi ngerti oh toh ngalamin toxic relationship atau ketemu sama toxic people gitu. Jadi ya gitu sih, udah pernah berpengalaman ya. Walaupun masih dari jurnal atau artikel dan media-media yang kita akses gitu, nggak sampai ke
konsul sama psikolog dalam treatment yang panjang gitu ya. Jadi gitu deh pengalaman aku. Bener 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 sih ya, Kak. Kadang tuh kita suka, kayak nggak sadar gitu ya, Kak, kalau misalnya ternyata tuh Mhm, kita sedang ada di circle yang namanya toxic gitu, mau toxic iya, sama teman atau toxic sama pacar gitu kan ya. Nah, mhm, banyak nih, Kak, di luar sana gitu yang nggak paham gitu, apa sih toxic itu, terus habis itu kayak gimana sih aku kayak ngerasa gitu, kayak teman-teman aku baik-baik aja sih, nggak ada yang toxic, ah, apa sih toxic, oke. kayak gitu. Menurut Kakak Mhm. gimana sih? Kalau, setelah yang aku baca-baca juga, jadi toxic itu sesuatu hal yang menyerap energi kita kalau kita berinteraksi sama seseorang itu atau di circle tertentu gitu ya yang aku baca-baca itu. Jadi kita merasa ada deh beberapa ciri-ciri atau perasaan-perasaan yang menjadi apa ya, indikator gitu ya. Indikator, oh berarti aku nih ada di toxic relationship ya atau toxic friendship, toxic people kayak gitu. Jadi intinya perasaan yang membuat kita menjadi sangat-sangat negatif gitu ketika kita berinteraksi sama orang atau di circle itu. Benar 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 sih, Kak. Mmm, berarti, tanpa sadar mungkin ya orang-orang kadang, karena sudah terlalu nyaman gitu kan ya, Kak, suk Iya benar. suka merasa, "Ah, enggak kok dia tuh kayak gitu karena sayang sama gue, enggak kok kayak gitu Oke. dia baik sama Mhm. gue." Kan pasti banyak apalagi di, circle Iya orang-orang benar. hubungan pacaran mungkin ya kayak gitu kan ya. Oke. Ketika mereka misalnya dikasarin, aku punya banyak cerita gitu waktu semasa SMA gitu Hmm. ya, Kak. Wow. Dengan terang-terangan gitu, di kelas gitu aku ngelihat mereka pacaran tapi kayak tabok-tabokan dan segala macam sampai ceweknya nangis, Wow. sampai Mhm. dikatain, kata-kata kayak, "Anjing lu, babi lu, monyet." Tapi tetap Hmm. ketika kita bilang, "Kok lu masih mau sih sama dia?" Gitu. Tapi dia selalu jawab, Aha. "Iya, soalnya gimana ya, takutnya nanti nggak ada lagi yang mau sama dia, atau nanti takutnya dia Oke. kayak bunuh diri gitu, atau karena, Mhm. apa ya, kayak ya itu mungkin, sayangnya Takut dia kayak gitu ditinggalin gitu ya. heeh, gitu. Mungkin dia sayang sama aku, prosesnya kayak gitu kali. Enggak, aku nggak mau Mhm. ninggalin nanti dengan kata percaya dia akan, apa ya, kayak semacam akan Berubah. berubah," katanya gitu. Oke, oke. Heeh. Nah, menurut Kakak gitu gimana sih caranya, untuk yang kayak gitu agar kita bisa ngebedain loh Kak, mana dia sayang atau mana dia toxic gitu kan ya. Biar ya mungkin pendengar penduduk Mars di rumah bisa tahu gitu cara cara membedakannya gitu. Sebenarnya kalau sekarang kita udah bisa banget cari-cari apa ya, artikel yang tadi di awal aku bilang ya kayak media. Sekarang banyak banget jurnal-jurnal yang bisa kita akses untuk tahu karakteristik toxic relationship, terus gimana caranya kita keluar dari circle yang toxic kayak gitu-gitu. Jadi pertama dulu kita menurut aku sih ya harus mau belajar gitu ya. Jadi harus mau ngelihat kondisi kita sendiri tuh kayak gimana. Misal udah pacaran berapa tahun, 5 tahun atau bahkan lebih dari itu, ngerasa nanti juga dia bakal berubah kok atau ya itu bentuk kasih sayang dia ke kita gitu-gitu. Nah, kita harus mau dulu belajar untuk cari tahu nih, kita tuh ada di lingkungan yang sehat gak sih gitu, nggak cuma pacaran aja tapi bener kayak pertemanan gitu ya. Bahkan juga pekerjaan bisa jadi lingkungan yang toksik. Jadi kalau dari awal banget ya mau nggak mau kita harus belajar dulu, mau tahu dulu lingkungan kita ini sehat atau enggak. Nah dari situ deh kita bisa nyari-nyari hal yang lebih mendalam tentang toxic relationship gitu kalau menurut aku. Tuh gitu teman-teman, jadi harus kenali dulu tanda-tandanya dan kita harus selalu rajin membaca mungkin juga ya Kak, bisa jadi. Bener banget. Rajin membaca, tanya-tanya mungkin sama yang lebih ahli atau kan sekarang banyak ya Kak, kayak maksudnya konsul-konsul online atau, banyak juga media-media kampanye yang di Instagram yang, apa ya, menyuarakan gitu ya Kak, Mhm. tentang apa sih penyebab-penyebab toksik itu. Nah Kak, di sini nih ada teman Rere tanya, katanya, "Apa sih Kak perbedaan dari toxic friends dan fake friends?"
Oke. Pertanyaannya keren banget ya. Karena ya itu dia, termasuk apa ya, termasuk kadang kita suka bingung sendiri karena terlalu banyak informasi. Ya, betul. Jadi dari media-media yang bisa kita akses atau jurnal dan segala macam, bener banget kalau kita suka bingung nih, mana ya informasi yang benar atau loh kok ada fake friends, terus kok ada toxic relationship atau toxic friendship kayak gitu. Nah, sejauh yang aku tahu, kalau misalnya toxic relationship itu kan banyak banget ya karakteristiknya. Jadi yang terkenal itu ada 7 ciri-ciri toxic people yang ada atau yang bisa ngebentuk toxic relationship nih. Oh. Jadi di antara si toxic people atau toxic relationship itu termasuk fake friends. Fake friends itu kan macam-macam ya. Misalnya kalau yang dimaksud fake friends-nya di depan kita ngomongnya A, di belakang kita ngomongnya B, itu bisa jadi termasuk yang mau ditanyain fake friends-nya tuh kayak gitu. Atau macam-macam lagi, misalnya di depan kita support, padahal dalam hati dia nggak begitu support apa yang kita lakukan, tapi bingung mengutarakannya gimana. Nah itu juga bisa jadi fake friends yang dimaksud gitu. Jadi sejauh yang aku tahu tadi, sejauh aku yang baca dari beberapa sumber, yaitu fake friends itu termasuk ke dalam toxic friends atau toxic people salah satunya gitu. Oh, jadi banyak banget ya Kak, maksudnya, ciri-ciri, tanda-tanda, perbedaan gitu dari toxic, friend dan, fake friends itu. Soalnya juga itu apa ya, kayak kayak apa ya, hampir sama gitu nggak sih? Jadi susah untuk Iya benar. dibedakan gitu kalau misalnya kita emang Mhm. bener-bener, nggak tahu gitu ya, Kak, ya? Mhm. Bener banget. Oke, oke. Nah, Kak, ada nggak sih sebenarnya bahaya dari, toxic friendship atau toxic relationship sendiri, Kak? Um, Sejauh ini benar-benar yang namanya toxic friendship, toxic people itu berdampak negatif ya buat kesehatan mental kita. Banyak banget pakar psikologi yang udah bilang kalau toxic friendship atau toxic people ini bawa dampak yang buruk banget nih buat kesehatan mental kita. Karena sekarang isu kesehatan mental tuh seksi banget ya. Banyak banget Bener-bener. media online atau Instagram, lembaga, komunitas yang ngebahas kesehatan mental itu. Yang paling apa ya, yang paling relate sama kehidupan kita, dampak negatif dari toxic people atau toxic friendship ini ya stres, sedih, cemas, terus kita jadi nggak percaya diri, nggak yakin sama kemampuan kita sendiri, terus akhirnya kita nggak jadi diri sendiri. Nah itu tuh yang sering banget relate sama kehidupan kita ya, dampak dari si toxic people yang menyebabkan toxic relationship ini. Jadi bener-bener apa ya, kalau mau diteliti lebih dalam, sebenarnya toxic people, toxic friendship ini benar-benar berbahaya banget buat kesehatan mental kita gitu sebenarnya. Yang buat apa ya, yes, inner beauty kita nggak terpancar atau kita jadi pribadi yang buruk, itu tuh bisa banget disebabin dari toxic friendship itu sendiri. Sedih banget ya. Iya sih, bener, kayak mungkin yang tadinya orangnya sangat ceria atau yang sangat, Mhm. humble ketika masuk dalam circle, apa ya, circle toxic dan teman-temannya Mhm. kayak asal ngomong gitu kayak, "Ih lu, apa sih jangan kayak gitu," kayak kelihatan caper banget atau Hmm. gimana kan jadi Iya membuat benar-benar. mereka murung kayak jadi mematikan karakter mereka sendiri nggak sih, Kak, kalau kayak gitu? Iya bener, bener banget. Yang jadi kita nggak bisa diri kita sendiri tuh ya, nggak bisa jadi diri kita sendiri. Misal kita suka atau fans sama suatu idol. Ah, Nah betul. terus setelah kita diskusi sama teman kita atau pacar kita yang relationship itu tadi ya, mereka nggak support tanpa kasih tahu hal yang jelas, kayak dikatain alay lah, dikatain over lah, dikatain apalah segala macam. Nah itu bisa jadi buat kita minder untuk apa ya, nyampein apa yang kita suka, apa yang kita mau, dan berdampak banget sama karakteristik kita. Parah Betul banget deh banget. pokoknya. Mhm. Pernah ngerasain sih kayak,
namanya anak-anak baru kuliah gitu ya, Kak, masih masa Oke. kenal kenal baru kenal brush, kenal make up dan lain-lain, Oke. gitu kan, Heeh. misal Rere kan anak rantau gitu kan ya, ketika pulang terus Oke. ketemu lagi sama temen kayak, "Ih ngapain sih lu dandan kayak gini? Kan, kita cuma Oke. pengen ke sini, ngapain juga dandan kayak Heeh gini? heeh Kenapa heeh. rapi banget?" Padahal kan emang karena udah beda lingkungan, karena di sana diwajibkan untuk lebih rapi, ketika pulang kayak, Iya. "Aduh kamu kok kayak gini?" Gitu. Jadi kayak lebih, aduh Mmm. tadinya mau rapi jadi Iya iya iya. Jadi males gitu. minder ya? Ah, bener, Mhm. jadi lebih minder gitu. Atau mungkin juga karena, karena kita tuntutan gitu ya, "Ah, kamu anak anak Yap. negeri nih, gua kan anak swasta," gitu. "Kenapa IPK Mmm. lu nggak lebih besar dari gue?" Itu bisa bisa jadi Oke. bisa jadi bisa jadi dikatakan toksik gak sih, Kak? Banyak banget karakteristik si toxic people gitu ya. Jadi perlu teman-teman ketahui dulu kalau kenapa sih bisa terjadi toxic, people atau toxic relationship. Jadi banyak banget karakteristiknya, ada ego yang tinggi, habis itu narsis. Jadi narsis itu bukan sekedar kita suka selfie terus posting-posting gitu ya, tapi narsis itu apa ya, over self love gitu. Apa yang kita percaya di diri kita, terlalu yakin akhirnya jadi narsis. Habis itu ada suka kritik. Nah, suka kritik tadi nih yang kadang apa ya, nyakitin kita banget gitu kayak Rere bilang tadi, saking ada batasan PTN atau PTS, dikritik terus apapun yang kita lakukan jadinya malah toxic. Terus ada lagi, ada apa ya, nggak berempati dan akhirnya gossiping, terus caper, dan akhirnya selalu apapun yang kita lakukan atau apapun yang toxic people ini keluarin gitu ya, interaksi, ngomongin atau lakukan, itu tuh akhirnya menyerap energi orang lain, gitu. Jadi ketika kita nongki-nongki atau reunian segala macam, karena background kita anak humas gitu ya, jadi make up, jadi lebih memperhatikan first impression Penampilan. orang. Iya, bener banget, tapi dapat komen yang negatif atau suka mengkritik itu, baik positif atau negatif, jadinya malah buat orang lain tuh minder, malah Mmm, takut gitu. iya sih, Kak, bener banget itu. Mhm. Dan toksik itu ternyata bukan cuma negatif aja ya, Kak. Ada yang namanya toksik positif itu ya, Kak. Apa sih toksik Iya, positif itu, Kak? kalau toxic positive vibe itu kondisi di mana kita tuh selalu memaksakan atau membawa suasana menjadi positif. Jadi sebenarnya nggak bagus juga kalau kita selalu memaksa orang lain untuk berlaku periang misalnya atau berlaku positif yang terus-terusan banget. Harus apa ya, kita tuh nggak boleh ada cacatnya sedikit pun di mata orang lain, atau kita harus dituntut jadi yang terbaik, selalu yang terbaik, dan nggak boleh salah gitu. Atau ketika melakukan salah itu jadi wah suatu hal yang besar banget. Nah itu termasuk juga tuh kondisi-kondisi kayak gitu ternyata ya nggak bagus juga gitu. Terlalu negatif nggak oke, tapi terlalu positif ternyata bikin nyakitin orang lain juga gitu. Jadi orang ngerasa there's no imperfection gitu loh. Jadi harus selalu perfect terus. Itu bakal bikin musingin banget sih yang jelas. Masya Allah, ilmu baru ini teman-teman. Baik, Kak. Mhm. Dari toksik sendiri itu ya, bagusnya itu Mhm. kita tuh hadapin atau kita jauhin sih, Kak? Oke, kalau toxic ya jelas ya dari si dampak negatif yang kesehatan mental itu I would highly recommended untuk dijauhkan dan dihindari. Tapi memang ini nggak gampang ya, karena pasti banget ada perasaan takut salah, takut ditinggalin orang lain, takut nggak punya temen gitu ya kalau misalnya kita udah nyaman nih sama suatu circle. Ternyata setelah baca-baca, setelah kita interaksi lama sama teman kita itu, kok aku ngerasa temenku ini toxic ya, atau aku ngerasa kayaknya aku nggak nyaman nih di pertemanan ini. Nah, dari situ deh biasanya
mulai insecure jadinya untuk meninggalkan. Tapi aku saranin banget untuk kita belajar deh bareng-bareng untuk ninggalin toxic friendship sih, karena dampaknya wow, bener-bener apa ya, mengagetkan banget untuk kesehatan mental sih. Bener banget sih, Kak. Karena Mhm. kadang tuh omongan yang apa ya, yang sedikit nyeletik aja sekarang tuh kalau misalnya kita nggak terima atau kita jangan ngomong kayak gitu dong misalnya gitu kan ya kayak body shaming gitu kan ya kak itu Ah, kadang tuh orang suka oke. bilang apaan sih orang kayak gitu doang juga lu lebay banget. Dibilang baper gitu ya. Iya suka dibilang baper gitu semenjak ada Mhm. kata baper itu kayak kata minta maaf gitu ya itu susah banget Iya. sih untuk beberapa orang ya aku bilang beberapa orang bilang gitu jangan kan untuk kata maaf mungkin untuk kata minta abis ditolongin bilang tolong atau bilang terima kasih menurut aku Mhm. di zaman sekarang tuh kayak susah gitu apalagi di ibu kota gitu banyak banget orang-orang yang lupa akan kata-kata ajaib itu ya kayak kak. Mhm. Nah kakak sendiri punya nggak sih kak pengalaman gitu mungkin sebelum masuk kuliah atau waktu masuk kuliah gitu dapat Mhm. kayak perilaku body shaming atau apa gitu kak boleh sedikit diceritakan. Oke, sebenarnya body shaming ini masih nyambung juga sih sama toxic positify itu ya, karena toxic positify itu kan posisi di mana orang lain itu nggak boleh atau dituntut terus untuk menampilkan sisi positifnya aja gitu. Jadi ketika kita di titik yang lemah, titik yang nggak berdaya itu malah salah. Sama juga dengan body shaming. Jadi kondisi lahir kita yang sudah terlahir seperti adanya sekarang itu dianggap tidak sempurna gitu kan, misalnya terlalu kurus, terlalu gendut, terlalu tinggi, terlalu pendek, itu bener-bener jadi apa ya, jadi obrolan banget untuk sampai ke body shaming. Sebenarnya kadang kita nggak nyadar kan kalau misalnya ngomong ya, misalnya ketemu nanyain kabar nih udah lama banget nggak ketemu Rere, nanti pas lagi ketemu, "Re, kamu capek ya? Agendanya kebanyakan ya? Kamu kurusan deh," kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kita nggak sadar kan kalau misalnya kita tuh sebenarnya body shaming. Atau misalnya ketemu aku, Rere nih ngeliat aku, "Kak Tasya kayaknya bahagia banget ya selama pandemi, gendutan soalnya," kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya Iya tuh nanya kabar, tapi jatuhnya jadi body shaming, sedih banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya, "Pernah nggak sih ngalamin body shaming?" Jelas, pasti pernah secara nggak sadar atau secara nggak bermaksud gitu ya. Ya gue kan nggak maksud untuk body shaming elu, Sya, jadi jangan baper, balik lagi ya ke tadi, baper tadi. Tapi ya sampai sejauh ini sudah mengalami body shaming banyak banget sih. bener 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 kak jadi mungkin pertama kali kan kita misal selama pandemi ini selama WFH gitu kan jadi malah Mhm. mungkin ada yang jarang mandi terus jarang skincarean Nah, ketika ketemu oke. lagi di new normal ini mungkin dia juga tahu kali ya kak kayak ya muka gue sekarang lagi bare face gitu kan ya tapi ada orang yang Oke. nyeletuk gitu kayak ih lu sekarang jerawatan ih sekarang gendut banget ih lu kok kurusan banget maksud Nyinyir banget ya? mungkin maksud maksud dia bukan Mhm. untuk nge-body shaming gitu kan tapi Iya, bener banget. si diri yang di-body shaming ya gue tahu dong keadaan tubuh gue sekarang lu gak usah ngejelasin mending kayak lu nanya apa hobi yang sekarang lu jalanin mending gitu gak sih kak. Iya, bener banget. Dan itu juga ini Re, sebenarnya kalau misalnya kita karena basic aku ilmu komunikasi ya, terlebih humas, jadi sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi untuk pembukaan pembicaraan sama orang lain nih, misalnya kita udah lama gak ketemu tadi ya, atau kita ketemu sama orang asing segala macam. Untuk first meeting kita sama orang lain, kita ngeliat first impressionnya, itu tuh sebenarnya ada cara tersendiri biar kita bisa ngomongin open-ended question namanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih asik deh daripada sekedar, ya ampun lu jarang skincarean ya, jerawatan banget sekarang gitu. Atau gak cocok deh kayaknya skincarenya gitu, coba deh lu cari tutorial di YouTube atau di Instagram kayak gitu-gitu. Jadi agak sedikitnya gitu ya, sedikitnya cara kita berkomunikasi sama orang lain tuh penting banget untuk menghindari body shaming secara nggak sadar itu. Karena kalau misalnya kita ngomong
body shaming yang ekstrim banget, pasti udah banyak banget artikel, jurnal, dan penelitian lainnya yang ngelakuin gitu ya. Nah sekarang kita nih suka nggak sadar kalau kita nih nge-body shamingin orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa aja menurut mereka gitu. Jadi itu dia sih yang suka bikin ngeri gitu ya, suka bikin aduh serem banget kenapa ini yang diomongin sebenarnya gitu, karena kadang kita juga nggak sadar ngomongin ke orang lain kayak gitu. Jadi sedih banget kalau misalnya body shaming ini justru seringnya keluar dari mulut kita yang nggak sengaja untuk Nge-body shaming gitu ngejudge. kan. Iya nge-body shaming gitu. Kalau misalnya gendut lo atau kurusan deh lo, jerawatan kayak gitu yang ekstrim, itu mungkin secara sadar dan emang to the point gitu ya body shaming. Tapi kalau hal-hal yang aduh benar-benar cuma basa-basi doang tapi akhirnya body shaming, aduh sedih banget deh kita. Tapi kalau misalnya kita lagi datang ke arisan keluarga atau misalnya kayak Yes. lebaran gitu, itu kan pasti kan kayak tante, bude, atau misalnya saudara-saudara suka Iya. mungkin kayak cuma speak aja kali ya karena udah lama nggak ketemu, pembukaan kayak, Bener. "Aduh, sekarang kurusannya, ih kamu pasti capek banget ya mikirin kuliah," atau, "Ih kamu di rantau nggak pernah makan," itu kadang suka, aku Ya tahu. pasti Indomie mulu nih ya jadinya kurusan gitu, atau rambutnya keriting kamu nggak spunting ya, nggak nyatok dulu ya, kayak gitu. Atau misalnya ada anak kecil bayi gitu kayak suka, "Aduh ini kamu nggak ASI atau gimana sih?" Kadang ibunya kan suka dapat komentar-komentar yang kayak gitu ya, Kak. Iya bener Heeh, banget. itu kan pasti ya sedih banget sih, maksudnya apalagi seorang ibu gitu ketika anaknya dapat komentar Iya. yang kayak gitu, "Saya sudah berusaha tapi kenapa Anda berbicara seperti itu?" Kadang Yes, kan kita nggak tahu perjuangan dia ya Rea, bener banget. ya kadang kita mau marah kan karena balik lagi karena dia saudara nggak enak jadi jatuhnya. Kayak kita misalnya mau marah sama Bener. teman sendiri juga nggak jadinya nggak enak karena mungkin udah kenal bertahun-tahun, udah dari zaman SMP ke SMA sampai ke Iya bener. kuliah. Tapi ya balik lagi, tapi mau nggak marah kitanya jadi ngebatin, tapi kalau misalnya kita mau marah takutnya ya itu tadi kita Mhm. dibilang, "Ah, kamu mah baper sekarang." Aku tuh sering banget dibilang, "Ih, Rere sekarang pulang dari Bandung baperan ya gitu, perasa ya lu kan." Karena temen aku 90% di Jakarta adalah laki-laki gitu ya, Kak. Oke. Ketika di Bandung emang lebih banyak perempuan karena di UIN kan emang mungkin, lebih kayak udah mending main apa sih, cewek-cewek, cowok-cowok gitu kan ya, karena satuan terpisah Mhm. juga gitu, juga di pramuka gitu. Ketika pulang diungkit lagi, "Ah, kamu mah mainnya sama cewek sih, makanya sekarang jadi baperan," suka kayak gitu. Padahal mungkin makin dewasa umur, perasaan kita juga lebih sensitif juga ya, Kak. Mhm. Mhm. Benar. Karena itu dia, karena kita harus ngerti juga ya, artinya baper atau, apa ya, cengeng atau sensitif banget gitu-gitu, itu perkataan-perkataan yang kadang kita nggak sadar gitu ya. Mungkin sekarang kita bisa ketawa-ketawa ngomongin podcast ini ya, ketawa-ketawa tentang body shaming, tentang toxic friendship. Tapi kalau in real life, kita nggak sadar kalau kita tuh melakukan itu gitu. Jadi Betul banget. bener-bener iya, jadi bener-bener harus, apa ya, kita sadar gitu loh, "Oh, ngatain orang baper banget sih lu, gini doang," gitu, atau, "Lu cengeng banget sih dikatain jerawatan doang sampai upload, posting Instagram beratus-ratus kalimat, aduh nggak banget deh," kayak gitu-gitu. Nah, itu kan toxic banget, capek banget gitu ya, kalau didengerin aja udah menyerap energi banyak banget, apalagi kita ngadepin orang yang kayak gitu, aduh rasanya, gemes. Kayak pengen meremas-remas kertas saja ya. Tapi ya sih benar. Aku Aduh tuh rasanya. aku tuh suka bilang gitu sama mulut, "Aduh kalau misalnya mau, bercanda, Ya, harus itu dipikir penting 2 banget. kali lagi," gitu kan ya. Bener banget bener banget. Atau di akhir kalimat mungkin sebelum kita berpisah ya bilang, "Minta maaf ya tadi kalau misalnya ada, Iya, kata-kata yang bener. salah," gitu kan ya. Nanti sampai rumah Mhm. pundungan kan, juga kan, Iya, suka bener. nggak enak gitu kan ya. Nah, Kak, Mhm. apa ya, kayak tadi kan kita kayak udah sedikit menyinggung tentang dampak-dampak dari body shaming gitu ya, Kak. Bisa aja dia Yes. jadi apa, jadi lebih tidak ceria atau jadi lebih Iya. yang tadinya, suka gitu ngomong gitu, segala macam Mhm. diceritain jadi lebih, mendem gitu atau, Iya. bisa juga kan ya, Kak, body shaming kayak artis-artis di luar gitu jadinya malah bunuh diri gitu kan, itu sayang banget ya, Kak, Mhm. ya. Maksudnya, kalau kalau di Indonesia mungkin
banyak kasus bullying gitu karena body shaming. Mhm. Cuman kan sedikit ya yang sampai maksudnya anak-anak apa sih kayak siswa-siswanya itu sampai memutuskan untuk bunuh diri. Tapi kan kalau misalnya di luar kita kan juga kalau nonton film gitu kan yang soal bullying-bullying kan ada yang sampai bunuh diri, ada yang Mhm. sampai apa ya Kak, kayak kasarnya tuh kayak sampai ya gitu pokoknya jadi jahat atau gimana Berhak gitu iya, kan. mhm. Heeh, gitu. Kakak punya nggak sih kayak pesan-pesan gitu buat teman-teman di rumah gitu yang kena body shaming, yang kena toksik gitu, bagaimana caranya, ya udah yuk kita semua semangat, walaupun sebenarnya ya gak segampang kita ngasih motivasi gitu sih Kak, atau ngasih semangat gitu, tapi ada nggak sih Kakak satu 2 kalimat atau satu paragraf gitu yang bisa Kakak bagikan ke teman-teman semua di rumah? Oke, buat aku, manusia itu punya kekurangan adalah hal yang sangat wajar ya. Jadi, kalau untuk body shaming dan percaya diri, daripada kita fokus ke kekurangan kita, apa yang kita nggak bisa, mendingan kita fokus apa yang menjadi kelebihan kita gitu. Jadi jangan sampai kita memperbaiki kekurangan kita secara terus-menerus tanpa kita tahu sebenarnya kita nih punya potensi lain gitu. Kalau dari body shaming itu, misal kamu tuh pinter banget orangnya, suka baca, tontonan banyak banget, jurnal udah diobrak-abrik segala macam. Tapi karena kamu nggak pede, karena kamu merasa kamu terlalu kurus atau terlalu gendut, jerawatan, segala macam. Jadi kamu nggak berani untuk speak up, bikin konten yang menunjukkan bahwa it's you gitu loh. Dan nggak berani untuk dapat ajakan sharing di berbagai acara, itu sayang banget kalau sampai kayak gitu. Tapi aku ngerti kalau proses itu nggak gampang gitu ya. Jadi benar-benar nikmatin banget prosesnya dan harus mau belajar untuk mencintai diri sendiri dengan apa ya, kegiatan dan tujuan yang jelas gitu. Jadi jangan sampai kita nanggung cuma cari-cari konten positif, konten yang nyemangatin diri sendiri, tapi kita nggak melakukan sesuatu yang ngubah diri kita untuk jadi lebih baik gitu sih. Butuh waktu dan butuh belajar. Betul, proses 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 ya Kak, kalau kata, Yap, dosen-dosen kita mungkin terbentur terbentur terbentuk gitu kan ya. iya itu dia kalimatnya. Yang pasti kita harus kayak di buku Meira gitu atau di filmnya Yes, Imperfect kita harus insecure, imperfect. mengubah ya imperfect kita harus mengubah insecure jadi bersyukur daripada kita merundungi gitu ya apa sih segala macam kekurangannya lebih baik kita bersyukur sama apa yang udah Tuhan kasih ke kita gitu ya Kak. Betul Banget, betul. dan bersyukur itu bukan berarti aku bersyukur kok punya tubuh yang kayak gini, atau aku Betul. bersyukur kok punya kemampuan yang segini, dan kita nggak melakukan apapun gitu ya. Bersyukur dalam arti kita bisa terima orang lain punya kelebihan yang berbeda sama kita, karena itu bisa jadi toksik juga di diri kita. Ketika teman kita punya kelebihan yang kita nggak punya, karena kita nggak bersyukur dan memahami arti bersyukur itu banget-banget gitu ya. Jadi jatuhnya mengkritik terus, jatuhnya Betul. nggak berempati sama teman yang punya goals lebih atau punya achievement lebih daripada kita. Jadi bersyukur itu selain diucapkan, benar-benar diterapin banget supaya kita nggak jadi orang yang toxic. Itu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi obrolan kita pada malam hari ini. Maaf banget kalau misalnya rada lop-lopan juga karena gangguan juga. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang masih stay sampai akhir, yang masih semangat mendengarkan sampai akhir. Ya, jangan lupa teman-teman untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa apa ya? Minum susu dan jangan lupa bahagia. Aku Martian, penduduk Mars, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Bye.